Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan final project kami, yaitu perpustakaan. Dalam menyusun perpustakaan ini, kami menggunakan framework yang pertama, framework yaitu Streamlit. Nah, dalam Streamlit tersebut kita menggunakan ekstensi. Salah satu ekstensinya yaitu option menu. Nah, option menu ini berfungsi untuk memanggil template menu. Nah, ekstensi yang kedua ini Streamlit Lottie. Nah, Streamlit Lottie ini berfungsi untuk memanggil animasi dari Lottie. Lalu di dalam ekstensi Streamlit Lottie tersebut terdapat ekstensi request. Nah, request ini berfungsi untuk menghubungkan codingan dengan Lottie tersebut. Lalu ini ada import MySQL connector. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan codingan dengan database. Fitur kami yang pertama itu adalah option menu. Ini terdapat home, peminjaman, pengembalian. Jadi nanti admin akan dapat memilih salah satu dari menu tersebut. Nah, di dalam home jumlah buku nanti akan diketahui. Nah, sekarang kita cek jumlah data. Nah, di sini terdapat 2 data di database. Lalu kita lihat codingannya. Nah, ini perpus kursor ini menghubungkan codingan dengan database. Lalu select count from peminjam. Nah, jadi data yang berada di database nanti akan dijumlahkan. Nah, ini tadi kita cek jumlahnya ada 2. Lalu propose execute hari ini, jadi perintah penjumlahan nanti akan ditampung ke dalam variabel cari. Nah, langsung akan dieksekusi. Lalu data tersebut akan ditangkap dan akan ditampung ke variabel count. Jadi count nanti jumlah data yang ada di database tadi. Nah, jumlahnya masih ada 2. Nah, Oke, lanjut di menu peminjaman. Di menu peminjaman ini admin bisa menginputkan data peminjam. Nah, di sini yang pertama ada kode buku. Di setiap bukunya nanti bakalan ada kode buku. Lanjut, nama peminjam itu nama yang meminjam, NIK-nya peminjam, dan tanggal peminjaman ini real time. Jadi di saat itu, di saat ada peminjaman dilakukan. Untuk codingannya ini ada kontainer. Jadi di kontainer ada ini tempat atau wadahnya untuk inputan tadi. Terus di dalam kontainer tadi ada tempat penginputan kode buku. Kita memasukkan kode bukunya sebanyak 4 digit. Untuk nama peminjam ini disetting menjadi teks. Jadi kita bisa memasukkan banyak karakter sesuai nama peminjam. Lanjut NIK sesuai dengan domisili kita, NIK-nya 16 digit. Terus lanjut di tanggal peminjaman ini nanti akan otomatis select ke tanggal saat peminjaman terjadi. Lanjut, ini ketika di bawahnya, di bawah kontainer tersebut ada tombol pinjam. Nah, tombol pinjam ini. Jadi ketika tombol ini diklik, nanti data yang diinputkan tadi akan otomatis masuk ke database. Nah, untuk cara masuknya yaitu dengan codingan berikut. Kita panggil database dengan con kursor ini, terus untuk memasukkannya yaitu insert into peminjaman. Nah, di peminjaman ini adalah nama database kita. Jadi kita juga punya database. Nah, ini namanya peminjaman. Oke, di peminjaman ini ada value yang akan dimasukkan yaitu kode buku, nama, NIK,
tanggal peminjaman. Terus inputan tadi akan dieksekusi. Nah, dieksekusi masuk ke database. Database dibuka dengan codingan concommit ini, lalu akan di-print di database dengan format seperti ini, lalu database akan ditutup. Nah, ketika data tersebut sukses atau berhasil ditambahkan ke database, maka akan muncul notifikasi seperti ini, data telah ditambahkan. Oke, langsung praktek aja ke peminjaman. Kita inputkan data kode bukunya 4 digit 10009. Kita coba namanya random aja. Lanjut, NIK-nya 16 digit. Oke, lanjut. Datanya tanggalnya otomatis keisi ya. Jadi tanggal sekarang yaitu tanggal peminjamannya. Langsung aja kita pinjam. Oke, data telah ditambahkan ya. Untuk cek lebih pastinya kita dilihat di database, kita refresh dulu. Nah, data yang kita masukkan barusan udah masuk. Oke, untuk memastikan yang menu home tadi, kita lihat apakah datanya bertambah. Nah, bertambah. Yang tadinya 2 sekarang jadi tambah jadi 3. Oke, untuk menu berikutnya yaitu ada menu pengembalian. Nah, di sini si admin itu akan menuliskan kode buku yang dipinjam oleh sang peminjam kayak gitu. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Nanti admin itu akan memasukkan kode buku yang dipinjam oleh peminjam ke dalam sini, nanti ditampung ke dalam variabel yang bernama kode buku. Oke. Nah, ketika admin tadi mengklik tombol cari peminjam, maka mesin akan otomatis mencari data di database dengan kode buku yang sama dengan kode buku yang diinputkan oleh admin tadi. Cara kerjanya nanti select si ada kode buku, terus kemudian nama, nick, tanggal pinjam dari database peminjaman. Nah, kalau mesinnya sudah menemukan data tersebut, maka kita tampung data tersebut ke dalam variabel yang bernama hasil. Nah, hasil ini akan kita print menggunakan perulangan for. Nah, nanti ditampung di sebuah data frame kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada tombol buku dikembalikan. Nah, ketika admin itu menekan tombol buku dikembalikan, nanti secara otomatis mesin itu akan menghapus data yang ada di dalam database peminjaman ketika kode bukunya itu adalah kode buku yang diinputkan oleh si admin tadi. Nah, ketika data berhasil dihapus, maka akan muncul sukses ini. Oke, kita langsung saja praktik di menu pengembalian. Kita akan menginputkan kode buku yaitu 1009. Nah, 1009 tadi udah ada ditampung di database dengan nama Rehan Rajmansyah. Nah, ketika kita mengeklik, maka akan muncul data peminjam, yaitu ada di sini ada kode buku, nama, kemudian nick, dan juga tanggal peminjamannya. Nah, di sini sudah sesuai dengan database ya. Nah, terus kemudian ketika buku ini dikembalikan, ketika kita memencet buku dikembalikan, maka secara otomatis data yang ada di database juga akan terupdate, yaitu akan menghapus data yang tadi ditambahkan. Nah, untuk memastikannya lagi fitur di home tadi apakah berkurang atau tidak. Nah, yang tadinya 3 berkurang jadi 2. Jadi ini sudah berjalan di fitur di home juga kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi fitur-fitur yang kami sajikan dari kelompok
11. Ada kurang lebihnya ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.